Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan pastinya sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama di tema 4, subtema 2 dengan mata pelajaran SBDP dengan topik ilustrasi, sketsa, dan menggambar bentuk. Kelas 4 MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya anak-anak hebat, dan dipersiapkan alat tulis dan LKS-nya. Kali ini kita membahas tentang ilustri, sketsa, dan menggambar bentuk. Nah, kali ini yang pertama yang akan Ustazah sampaikan yakni tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, untuk menggambar suatu ilustrasi kita perlu mempersiapkan. Nah, apa saja persiapannya? Nah, di sini sudah dijelaskan sama Ustazah langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama, 1. Menentukan tema. Yang kedua, yakni membayangkan kegiatan. Dan yang ketiga, yakni menggambarkan sketsa. Dan yang terakhir, yakni menyempurnakan gambar. Nah, seperti contoh dua perempuan di samping kanan ini ya, ini merupakan ilustrasi ya. Jadi contoh gambar ilustrasi. Nah, setelah membahas ilustrasi, kita akan membahas di sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa merupakan gambar kasar bersifat sementara, baik di atas kertas maupun kanvas, dan sketsa sendiri itu dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan ya. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat sketsa. Yang pertama, ada kertas gambar ya. Jadi kalau mau membuat sketsa, kita menyediakan kertas gambar yang biasanya kita sebut dengan buku gambar itu ya. Yang kedua, ada alat gambar manual. Nah, alat gambar manual di sini itu yang dimaksud adalah pensil. Ya. Yang ketiga, ada alat gambar digital. Nah, yang dimaksud di sini seperti komputer. Jadi, kalau kita mau membuat sketsa, kita bisa menggunakan pensil atau komputer ya. Jadi kalau komputer kan mungkin sudah bisa langsung ya, tanpa kertas gambar seperti itu. Jadi langsung di komputernya langsung kita membuat sketsa ya. Dan yang keempat, yakni ada alat bantu gambar seperti halnya meja. Diusahakan menggunakan meja ya, biar hasil sketsanya maksimal. Oke. Nah, manfaat menggambar menggunakan sketsa itu apa sih Ustazah? Yang pertama, memberikan gambaran tema. Nah, yang kedua, meminimalisir kesalahan. Terkadang kalau kita membuat gambar, tapi kita kadang langsung pakai spidol. Nah, kalau pakai spidol terus salah, gimana itu ya? Nah, makanya di sini sebelum kita menggambar, alangkah baiknya kita membuat sketsa ya, agar meminimalisir kesalahan. Dan yang ketiga, yakni mempertajam pengamatan ya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Nah, setelah kita tadi menentukan tema dan bentuk kegiatan objek, selanjutnya kita perlu menggambar sketsa. Nah, sketsa dapat digambar dengan menggunakan garis. Contohnya, tema gambar yakni kerukunan warga.
Namun kegiatannya yakni dua orang saling bersalaman. Nah, di sebelah kiri ini terdapat sketsa garis orang yang sedang bersalaman ya. Jadi sebelum kita menggambar gambar di sebelah kanan ini, kita akan membuat sketsanya dulu. Jadi contoh di situ kita membuat lingkaran untuk kepalanya. Setelah itu kita kasih garis lurus untuk badannya. Ada tangan kanannya, ada tangan kirinya. Setelah itu ada gambar kaki, ada gambar sepatu juga ya di situ ya. Nah, itu merupakan sketsa. Jadi dia masih bayangan ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah jadi, nah, kalau sudah digambar menjadi gambar yang di sebelah kanan ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga yakni membahas tentang menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah menggambar dengan meniru bentuk objek benda sebenarnya. Dengan kata lain, pengertian gambar bentuk yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi aslinya. Bentuk dasar benda terdiri dari kubus, balok, piramida, limas, silinder, tabung, kerucut, atau bola. Nah, untuk menggambar bentuk ini sudah dibagi ya menjadi kalau di LKS ini bidang seni rupa terdapat dua bentuk ya. Ada bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Apa itu bentuk figuratif? Bentuk figuratif yaitu bentuk nyata sesuai dengan aslinya. Ya, kalau figuratif. Kalau non-figuratif itu apa? Seperti halnya bentuk yang tidak nyata. Ada juga bentuk abstrak, juga bentuk non-geometris. Ya, bentuk abstrak itu seperti halnya bentuk yang tidak beraturan. Kalau bentuk non-geometris itu merupakan bentuk yang tidak beraturan. Nah, yang ada juga bentuk stiliasi. Stiliasi di sini itu bentuk yang dihasilkan dari modifikasi bentuk hewan maupun tumbuhan. Contohnya seperti batik. Nah, yang terakhir ada bentuk visual realistis atau bisa juga disebut dengan naturalis, yaitu bentuk yang ada di alam dan dibuat sesuai dengan kondisi aslinya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan hari ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.